Diafah. Diafah itu menjamu tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimakumullah. Faslun fit diafah, fasal tentang diafah, menjamu tamu. Akhrajat Dailami an Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ad-dayfu 'ala al-qaumi, dakhala bi rizqihi, wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Nabi mengatakan dalam hadisnya, apabila datang tamu di rumah seseorang, ya, di rumah suatu kaum, maka dia itu, tamu tersebut, datang dengan rezekinya. Dan kalau dia keluar dari rumah, maka dia keluar dengan membawa dosa semuanya, termasuk dosa yang ahlul bait itu, dosa yang punya rumah. Jadi tamu itu bukan ngurangin jatahnya kita, akan tetapi setiap tamu itu datang dengan rezekinya. Akan barang siapa yang pingin rezekinya banyak, ya harus sering-sering menjamu tamu. Ya, orang kalau pelit ke tamu, seret rezekinya. Karena tamu itu bawa rezekinya sendiri, nggak dikasih sama dia. Ya berarti kan pelit, ya. Kemudian wa Abu Syekh an Abi Kursafa, idza aradallaha ta'ala biqaumin khairan ahda ilaihim hadiyah. Jika Allah itu mengkehendaki baik kepada suatu kaum, kepada suatu golongan, kepada seseorang, jika Allah mengkehendaki baik, maka Allah akan mengirimkan hadiah. Apa hadiah itu? Ad-dayfu yanzilu birizqihi. Tamu yang dia datang bawa rezekinya sendiri. Tamu itu bawa rezekinya sendiri. Ya. Wa yartahilu birizqihi, dan dia pulang juga dengan rezekinya sendiri. Wa qad ghafarallahu li ahlil manzil, tapi Allah akan mengampuni dosa orang-orang ahlul manzil tadi, ahlul rumah tadi, yang telah menjamu tamu tersebut akan diampuni dosanya. Bahkan dikatakan makan bareng tamu itu tidak dihisap. Jadi semua yang kita makan itu dihisap. Akan tetapi makan yang bareng sama tamu itu nggak dihisap. Bareng, ya, bukan setelah tamunya pulang, bareng, ya. Kayak pas bareng sama tamu, makan yang banyak. Ya, tamunya juga dikasih. Jangan makan sendiri, ya. Wabni Abi Dunya an Habban bin Abi Jundah, inna asra'as sadaqatin ila samai ayyada ar-rajulu ta'aman tayyiban thumma yad'u ilaihi nasan min ikhwani. Dikatakan oleh Abi Dunya an Habban bin Abi Jundah. Abi Dunya ini sering, ya, setiap magolahnya sering banyak di kitab ini, ya. Yang paling cepat, sodakoh yang paling cepat nyampe ke langit, cepat diterimanya, adalah ketika seseorang meletakkan makanan yang baik, makanan thayyiban, ya. Jadi syarat makanan itu harus halalan, thayyiban. Halalan gimana, ya? Pasti bukan yang haram. Thayyiban tuh gimana? Thayyiban tuh layak konsumsi, bukan makanan yang udah basi. Benar halal tapi udah basi, udah kadaluarsa, ya, itu berarti tidak thayyiban. Atau thayyiban itu makanan yang banyak mudorotnya. Misalnya orang diabetes dikasih makanan gulali misalnya, ya, atau permen yang banyak, itu berarti tidak thayyiban. Jadi yang tepat sasaran gitu, makanan yang halal, yang baik, layak konsumsi, yang bisa dikonsumsi, tidak menyebabkan mudorot ketika dikonsumsi, ya. Orang mah udah parah dikasih makanan pedas banget, ya, dikasih seblak misalnya, level 10 misalnya, cabenya 1 mangkok dipakai semua, ya langsung kumat ininya, berarti itu tidak masuk kategori thayyiban, ya.
Barang siapa yang meletakkan makanan di jalan ya gitu ya, ngasih makanan ke orang yang halal, yang thayyiban, dia meletakkan makanan kemudian manusia dipanggil, saudara-saudaranya atau teman-temannya dipanggil, disuruh makan barangnya. Itu adalah sedekah yang paling cepat sampai ke langit. Makanya kita kalau ada rezeki, kita niatkan, mau bikin yasinan kah, atau maulid misalnya, burdahan, ya bikin pengajian gitu ya. Pengajian bukan isinya ngerumpi, tapi pengajian yang isinya memang ngaji gitu, yasinan, kemudian maulid, baca maulid ya, acara pengajian gitu. Kemudian kita bersedekah makanan. Nah, itu ketika dimakan oleh banyak orang, maka itu adalah sedekah yang paling cepat ke langit ya. Banyak orang kan kadang males ya kan, buang-buang uang misalnya, padahal itu hitungannya sedekah. Menjamu tamu iya, kemudian di situ zikir, baca Al-Qur'an ya kan, pahalanya jadi double-double di situ. Dan rumah yang di situ dibacakan Al-Qur'an akan tembus sampai ke langit gitu. Jadi sedekah yang paling cepat ke langit adalah ketika seseorang menyiapkan makanan, kemudian memanggil saudara-saudaranya yang sesama muslim untuk makan bareng di situ. Itu di situ belum, di sini nggak dijelaskan kemudian baca Al-Qur'an, enggak loh. Cuma ngasih makan saja itu sudah dapat pahala, hitungannya sedekah yang tercepat. Apalagi kalau di situ diisi dengan tausiah, nasihat, kemudian orang mengamalkan di situ, tambah double-double lagi pahala kita yang mengadakan. Makanya niatkan gitu, kalau punya uang itu pingin bikin maulid, bikin Isra Mi'raj misalnya gitu, ya. Kemudian wal Hakim wa Turmudi an Aisyah radhiyallahu anha, innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum madamat maidatuhu maudu'ah. Sesungguhnya malaikat itu akan senantiasa bersolawat kepada seseorang selama hidangannya masih terhampar di meja ya. Masih ada, selama masih ada hidangan untuk menjamu tamu tersebut masih ada, itu dia masih malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang tersebut ya. Jadi menjamu tamu ini bukan perkara yang remeh gitu kan, kesini lagi misalnya gitu. Kita nggak punya makanan, ya udah kasih teh, kasih kopi ya, minimal air. Tuh teh nggak ada gulanya, ya udah teh tawar. Kan orang Sunda sukanya teh tawar ya. Kalau di Jawa teh manis, nggak ada teh tawar. Teh manis, makanya harganya teh manis di Jawa itu murah. Misalnya makan nasi goreng, teh manis paling cuma 2.000, itu udah segelas gede. 3.000 itu udah gede gelasnya. Gula beneran, bukan gula pemanis gitu, bukan gula biang. Kalau di sini kan teh tawar gratis ya. Kalau teh manis 8.000 harganya. Soalnya jarang ada yang senengnya ya teh tawar gitu. Jadi yang dikasih gratis teh tawar gitu. Jadi kalau kita nggak punya makanan, ya udah seadanya. Jangan sampai tamu tuh dianggurin gitu. Kita ada kopi, ya udah suguhin kopi. Ada roti, suguhin roti gitu. Insya Allah cepet digantinya karena tamu bawa rezekinya sendiri gitu. Pas kita punya banyak roti, pas banyak tamu, ya udah berarti itu rotinya rezekinya tamu gitu. Dan selama hidangan itu masih ada, belum diberesin gitu ya, hidangan untuk tamu itu, kita akan terus dapat sholawat dari malaikat. Tapi bukan berarti udah nggak diberes-beresin. Tamunya udah pulang ya beresin. Maksudnya selama masih menjamu gitu loh, bukan hidangannya tapi jamuannya gitu. Kemudian wal Hakim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Sekarang mau bikin teh manis. Lagi dia nggak makan gula. Man at'ama akhahu muslima syahwatahu haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang ngasih makan saudaranya, ngasih makan
saudaranya yang muslim ya, bukan yang kafir. Kalau ngasih hitungannya kafir, hitungannya bukan yang ini masuk kategorinya. Tapi ini yang muslim, syahwatahu sampai dia kenyang. Sampai wareg gitu, tos wareg ya. Sampai kenyang ya. Bahasa Jawanya wareg juga sama. Wareg juga ya, cuma beda ininya ya, logatnya. Maka akan diharamkan api neraka. Ngasih makan dengan ikhlas ya, itu hitungannya sedekah karena dia sampai kenyang, sampai puas gitu ya. Udah kenyang, udah dikasih makan, minum, maka diharamkan baginya api neraka. Apalagi kalau yang dikasih makan lagi puasa. Ya, kalau ada rezeki buka bersama, nggak apa-apa sama keluarga dulu. Kalau bisa panggil orang-orang ya. Itu orang-orang yang lapar lagi puasa dikasih makan kenyang sama esnya, sama kuenya, sama bala-balanya ya, disuguhin semuanya kenyang, insya Allah diharamkan api neraka bagi orang yang menyediakannya gitu. Jadi menjamu tamu itu nggak ada ruginya ya. An Jabir man dabaha lidayfihi dabihatan kanat fidaan lahu minan nar. Barang siapa yang menyembelih sembelihan tujuannya dimasakin untuk tamunya, maka sembelihannya tadi itu akan menjadi fidaan di api neraka, tebusan, menjadi tebusan api neraka. Zaman sekarang ada tak orang yang nyembelih gitu ya untuk tamu? Jarang ya, jarang ada. Kalau zaman dahulu iya. Orang-orang zaman dahulu itu luar biasa menghormati tamu. Syekh Abu Bakar bin Salim ya, itu selalu menjamu tamunya. Hampir setiap hari ada tamu yang berkunjung ke Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Dan setiap hari beliau itu menyembelih sembelihan, kadang sampai 100 ekor kambing seharinya itu. Dan memang rezekinya ada aja terus gitu. Karena tamu datang bawa rezekinya. 100 kambing dan beliau menyembelih sendiri. Sangat menghormati tamu luar biasa ya. Karena dikatakan Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka dia pasti akan menghormati tamunya. Jadi kalau orang itu ngerti agama gitu ya, paham gitu, pasti dia akan hormat kepada tamu. Enggak pilih-pilih gitu. Tamu ini males ya. Ini mah bawa duit baru ditemuin misalnya gitu. Ini mah bawaannya banyak jadi ditemuin. Enggak, bukan yang seperti itu. Yang memang benar-benar menghormati tamu, siapapun itu tamunya gitu. Mau yang menguntungkan dia ataupun yang tidak menguntungkan. Nah, kalau tamunya orang nggak benar gimana? Ya kita tolak dengan baik-baik. Ya, misalnya orang nggak benar, misalnya apa ya? Wah ini kayaknya mau mata-matain rumah gitu misalnya, ini kayaknya mau nyuri sesuatu gitu. Dan udah tahu gitu ya, bukan suudon gitu, ini kayaknya orang orang nggak benar misalnya. Ya udah jangan dihardi, tapi kita baik-baik gitu, kita usirnya baik-baik gitu. Jadi menghormati tamu ya. Nah ini ada cerita dari Wasyaikhaini an Abi Hurairah. Ada seseorang datang ke Nabi ya. Dia bilang ke Nabi, Nabi bertamu ke Nabi, saya ini lapar banget, saya pingin makan gitu. Lah Nabi waktu itu nggak ada apa-apa kecuali air. Nabi itu nggak pernah ceritanya nyimpen donat itu ya, nggak pernah ada ceritanya nyimpen roti, nyimpen nasi kebuli misalnya, nggak ada ceritanya ya. Nggak ada apa-apa, hanya ada air. Akhirnya ditanya ke istrinya, salah satu istrinya. Lalu kata salah satu istrinya, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illal ma. Aduh ya Rasul katanya, demi Allah kita ini nggak punya apa-apa kecuali air. Sama istrinya juga seperti itu. Ini istrinya Nabi Ummahatul Mukminin ya, wanita yang mulia.
ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin gitu, pemimpin orang-orang mukmin gitu kan. Kemudian dicari ke yang lain, ke istri-istri yang lain. Semuanya sama. Mengatakan, wahai Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illal ma. Kita ini enggak punya apa-apa kecuali air putih. Nah, Nabi tidak mau mengecewakan tamunya karena tamunya bilang lapar. Kalau bilang haus mungkin dikasih air aja. Lapar banget wahai Nabi. Akhirnya Nabi bilang ke sahabatnya, "Mayudifu hadhil lailah." Siapa yang mau menjamu tamu ini, insya Allah akan diberikan rahmat dari Allah. Barang siapa yang bersedia menjamu tamuku ini, insya Allah akan diberikan rahmat oleh Allah, dikasih keutamaan oleh Allah. Langsung ada salah satu sahabat Ansor, yaitu Abu Tolha Al-Ansori, langsung ngomong, "Saya wahai Rasul, ana ya Rasulullah." Nggak pakai pikir panjang gitu kan ya, langsung saya ya Rasul, padahal nggak tahu di rumahnya ada makanan enggak, tapi langsung Abu Tolha ini dibawa ke rumahnya oleh Abu Tolha. Tanya ke istrinya Ummu Sulaim ya, wanita soleha juga ini, kisahnya juga kalau nggak salah pernah diceritakan di sini Ummu Sulaim ya. Ditanya, wahai istriku, ini ada tamunya Rasul lagi lapar. Dan kata Rasul, barang siapa yang menjamu tamu ini, maka akan diberikan rahmat. Dan aku ini menyanggupi. Ada makanan nggak kita? Lalu kata istrinya, wahai suamiku, nggak ada makanan kecuali hanya untuk makan anak-anak kita yang kecil. Hanya cukup untuk makan anak kita yang kecil. Ya udah, itu aja disuguhin katanya. Buat kita aja nggak ada, hanya ada buat anak kita yang kecil. Nanti anak kita, katanya Abu Tolha, bujuk, dirayu gitu, dihibur agar lupa sama makan, tidurnya cepat akhirnya gitu. Ditidurin awal gitu, biar nggak nyari makan. Menurut ini istri soleha ya, bukan kayak kita ya, langsung perang dunia. Kok orang dulu yang dipikirin, anaknya sampai suruh tidur cepet gak makan ya kan, buat diri sendiri aja nggak ada. Ya udah, nanti anak kita tidurin cepat. Terus kita gimana? Kan cuma cukup buat tamu aja, satu orang tadi. Kita aja nggak ada, nanti tamunya gimana? Makanan dikasih dia, kita nggak makan. Udah gini aja, nanti begitu tamunya makan, lilinnya matiin. Dan kita pura-pura ada di meja makan, pura-pura makan, biar dia nggak tahu kalau ternyata piring kita ini kosong, sedangkan makanan hanya dimakan untuk dia saja. Dan ternyata benar, ketika makan, tamunya makan, lilinnya dimatiin. Zaman dulu nggak ada lampu ya, adanya lampu petromak itu ya, dimatiin semua. Dia makan pura-pura kelontang gitu, pura-pura ngunyah gitu, pura-pura kayak makan, enak makanannya, ya dimakan, kayak pura-pura makan dia sama istrinya. Nah, tamunya udah selesai makan, dinyalain lampunya. Nah, jadi seakan-akan kayak dia makan bareng sama tamu, padahal nggak ada yang dimakan. Langsung paginya ketemu sama Nabi, langsung Nabi mengatakan, laqad ajaballahu bidaifikuma al-lailah. Allah sangat takjub akan penyambutan kalian terhadap tamu kalian tadi malam. Langsung turun ayat Al-Qur'an saat itu juga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kalian ini ithar itu mengutamakan orang lain. Ithar itu adalah sikap mengutamakan orang lain meskipun dirinya ini kesusahan ya. Ala anfusihim, atas diri kalian ithar kepada orang lain atas diri kalian, walau kana bihim khasasah, meskipun kalian dalam keadaan yang sangat kekurangan. Langsung turun ayat Al-Qur'an saat itu juga atas itharnya perbuatan dari
Abu Tolha Al-Ansari dan istrinya. Dipuji oleh Allah, bahkan dibuat takjub oleh Allah. Nah ini ya, sahabat Rasul ya. Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman hari akhir pada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Sahabat langsung ikut gitu. Mereka memuliakan tamu juga. Bahkan sampai dirinya kesusahan sendiri pun tetap menyambut tamu. Ini adalah sifat itsar ya, mengutamakan orang lain. Tapi itsar itu kalau dalam hal ibadah itu tidak boleh. Jadi misalnya kita waktu sholat mepet, kita buru-buru ada masjid, kita ke masjid. Pas mau wudhu, kamar mandinya atau tempat wudhunya penuh. Nah kita dahulukan orang lain, silahkan duluan, padahal waktu sholat udah mepet. Jadi itsar fil ibadah itu tidak bagus gitu. Kita nyuruh orang, silahkan wudhu duluan, nggak apa-apa misalnya gitu. Padahal waktu sholat udah tinggal dikit lagi ya, itu tidak boleh. Mengutamakan orang lain dalam ibadah seperti itu nggak boleh. Tapi kalau dalam ibadah yang lain itu boleh ya, menjamu tamu ya, itu bagus gitu ya, itsar gitu, mendahulukan orang lain dalam hal sedekah misalnya atau dalam hal kebaikan apapun ya. Ini dikit lagi, ada satu cerita dari Syekh Abir Rabi Al-Maqali. Beliau mengatakan, aku mendengar ada seorang wanita soleha di sebagian desa yang sangat terkenal. Jadi kayak wali gitu ya. Kalau zaman sekarang ini ada wali di sini, wali perempuan gitu ya. Terkenal banget gitu. Dan kebiasaan kami tidak pernah mengunjungi wanita gitu. Berziarah ke wanita sekalipun itu wali gitu, kebiasaan kami. Tapi kami merasa terpanggil gitu untuk menziarahi, pingin lihat karomahnya yang sangat masyhur itu. Pingin tahu karomahnya. Kalau wali itu karomah, kalau nabi mukjizat ya. Dan perempuan tadi itu dipanggil dengan sebutan Fiddo namanya. Panazalnal Qaryah, kemudian kami sudah sampai di desa yang wanita itu tempati gitu ya, desa yang wanita itu tinggal. Dan kami itu mendengar bahwa wanita itu punya seekor kambing. Yang mana susunya kambing itu, kalau susu kambing kan biasanya ya udah susu aja gitu, nggak ada rasa manisnya, ya anyep gitu. Ya tahu anyep ya, hambar gitu. Tapi wanita tadi ini yang terkenal tadi, yang masyhur tadi, punya susu, punya kambing yang apabila diperas rasanya itu susu campur madu. Jadi seger, kemudian susunya udah seger, manis, manisnya madu. Jadi beda dengan yang lain gitu. Sehingga kami ini pingin gitu, pingin buktiin, pingin lihat karomah itu. Akhirnya kami beli gelas yang baru yang belum pernah dipakai. Kemudian sampai di rumah perempuan tadi, pingin barokahnya ya, pingin berkahnya. Akhirnya sama perempuan tadi, ya udah ambil aja susunya, perah sendiri gitu. Perah aja sendiri kan, pingin tahu, dia bilang pingin minum dari air susu ini, katanya ada madunya, rasanya manis. Ya udah perah aja sendiri kata perempuan tadi. Hanya diperah dan ternyata diminum beneran, segar, rasanya segar, susunya enak, manis lagi, ada madunya. Akhirnya tanya ke perempuan tadi, kok bisa sih kambing yang lain nggak ada rasa madunya, kok ini bisa manis, ada rasa madunya? Gimana nih ceritanya katanya? Hanya diceritain. Dulu katanya, kami ini punya kambing yang kecil banget, nggak segede ini, kecil. Nah kami ini orang miskin, kami ini miskin banget. Kemudian suami saya ini bilang, suami saya adalah orang yang soleh, kata perempuan tadi ya. Ini cerita asal mulanya kok bisa susu dari kambingnya bisa manis. Suami saya adalah orang yang soleh. Terus bilang, udah ini kan lebaran, waktu itu lebaran katanya, udah sembelih aja lah kambing ini daripada nggak ada yang dimakan. Kemudian kata istrinya, loh
kenapa harus disembelih? Kita nggak makan juga nggak apa-apa, meskipun lebaran nggak dosa, kata istrinya. Kemudian nggak lama datanglah seorang tamu. Wah, tamu ini harus dijamu, ya kan? Dan suamiku sembelih aja, nggak apa-apa, karena ini adalah perintah. Kalau kita nggak bertamu, kita nggak menjamu pun, kita nggak menjamu, kita dosa nanti. Udah, ini adalah perintah. Karena Nabi menyuruh untuk memuliakan tamu. Kita punyanya ini, ya udah, berarti kita harus sembelih. Saatnya kita sembelih. Kata suaminya, udahlah nggak usah, kan kita fakir. Gantian akhirnya suaminya yang bilang gitu. Kita ini orang miskin kan nggak apa-apa. Jangan, kita harus ikut apa perintah dari Nabi. Kata istrinya tersebut. Akhirnya udah bawa nih kambing, bawa ke belakang rumah gitu, sembelih di situ. Dia disembelih sama suaminya. Sudah disembelih, tahu-tahu si istri ini mungkin lagi di rumahnya gitu ya, di ruang tengahnya atau di mana. Kok tahu-tahu ngelihat ada kambing yang agak gede loncat gitu. Nah dia kaget, dikira kambing yang mau disembelih itu kabur gitu. Yang mau disembelih sama suaminya itu kabur. Akhirnya dia ke belakang rumahnya, dilihat suaminya lagi nguliti kambing yang disembelih. Terus dia lihat, loh, aneh nih, kata dia, aneh ini. Tapi ternyata Allah langsung mengganti kambing yang kita sembelih untuk tamu tadi dengan kambing yang jauh lebih besar. Langsung diganti, dan ternyata benar, tamu itu datang dengan rezekinya sendiri. Dan kambing kita dulu mengeluarkan hanya susu saja rasanya, tapi kambing yang diganti ini rasanya susu dan madu segar. Ya, Ibu jangan berharap gitu, saya udah ngasih tamu kok nggak ada gantinya misalnya gitu ya. Ini wali ya, wali itu ada karomahnya. Wali, syaratnya wali hatinya bersih, nggak pernah maksiat ya. Kalau kita kan kebalikannya. Jadi susah jadi wali. Jadi jangan berharap ada hal-hal yang aneh seperti itu. Ini adalah karomah yang diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang nggak pernah maksiat, yang hatinya bersih. Syaratnya jadi wali, hatinya harus bersih dan nggak pernah maksiat. Matanya, telinganya, ya, mulutnya, apalagi. Itu syaratnya jadi wali. Kita jangan berharap seperti itu. Kita melakukan, kita menjamu tamu karena itu adalah perintah dari Allah dan perintah Rasulullah. Rasul menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Dan pahalanya luar biasa besar, tapi dengan syarat pastinya ikhlas, tidak membeda-bedakan tamu dan sesuai dengan kadar kemampuan kita dalam menjamu. Yang jelas jangan mengecewakan lah. Ya, Allahu a'lam bishawab.